Ince Rambu Banja Urum, NIM 1120053, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang usaha tahu tempe. Yang pertama, ide awal membangun usaha tempe. Modal awal membangun usaha tahu tempe adalah meminjam uang kepada sesama sebanyak 2 juta untuk memproduksi tahu tempe. Tempat pemasarannya hanya sekitar pabrik, lingkungan masyarakat, dan pasar. Bisa juga lewat online dengan cara mempromosi lewat media sosial. Produksi dan operasi. Pertama, bahan kacang kedelai, ragi, dan tempe. Alat dandang, saringan, baskom, kipas angin. Cara pembuatannya, kacang kedelai dicuci bersih, setelah itu direndam semalaman, setelah itu dicuci, lalu kemudian direbus. Setelah itu dibungkus dan difermentasi dalam alat yang digunakan untuk mengemas tahu tempe. Jika menggunakan kemasan plastik adalah selender. Cara memasaknya, langkah pertama, bersihkan terlebih dahulu ayakan atau cukil dan kipas angin dan peralatan lainnya. Setelah itu bersihkan kacang kedelai sampai bersih. Lalu kacang kedelai yang sudah dibersihkan direndam sekitar 18 jam. Jika kacang kedelai sudah melunak, kupas kulit kacang kedelai dan bilas dengan air bersih. Kemudian biji kedelai direbus sampai empuk. Kemudian biji kedelai yang sudah direbus ditiriskan pada tampan. Kemudian diangin-anginkan menggunakan kipas angin hingga terasa hangat. Selanjutnya, selain itu taburkan ragi sedikit demi sedikit di permukaan secara merata. Lalu siapkan bungkusannya, boleh memakai plastik dan boleh memakai daun pisang. Kemudian masukkan kedelai tadi yang sudah kita taburkan ragi pada pembungkus, daun pisang atau plastik. Kita bisa mengatur ukuran ketebalannya. Setelah itu lakukan proses fermentasi selama 2 hari pada suhu kamar. Saat fermentasi berlangsung, kita harus memastikan bahwa kacang kedelai dalam keadaan tertutup. Dan jangan lupa ketika menggunakan bungkusan plastik, pastikan bungkusan plastik yang dilubangi atau ditusuk-tusuk agar mudah masuk angin dan tidak panas saat proses pertumbuhan jamur. Proses pembuatan tahu. Yang pertama, pilih yang bersih dan besar ukurannya, kemudian cuci bersih. Rendam ke dalam air bersih selama 8 jam. Usahakan kedelai tenggelam dalam proses perendaman itu. Ini kedelai akan mengembang. Bersihkan kedelai dengan cara dicuci bersih berkali-kali. Usahakan kedelai ini bersih, mungkin untuk menghindari kedelai cepat masam. Masak bubur kedelai dengan hati-hati pada suhu 70 sampai 80 derajat. Biasanya ditandai dengan gelembung kecil yang muncul pada kedelai yang dimasak. Ingat untuk menjaga agar kedelai jangan sampai mengental. Selanjutnya, saring bubur kedelai tersebut bersama batu tahu atau asam cukup sambil diaduk secara perlahan. Proses ini akan menghasilkan endapan tahu tempe gumpalan. Endapan itu kemudian siap untuk diproses dan dicetak sesuai ukuran dan keinginan kita. Taruh di dalam cetakan, kemudian taruh pemberat yang berfungsi untuk menekan empas supaya kandungan airnya benar-benar habis.
keluarkan tahu dari cetakan, potong sesuai selera dan siap dikonsumsi. Sumber daya tahu tempe, ya, yang pertama untuk menarik pelanggan tentunya kita harus memiliki sesuatu yang menarik pelanggan. Tentu kita harus mempunyai sesuatu yang tidak hanya dengan memberikan tahu tempe yang mempunyai rasa lezat, atau juga bisa memberikan diskon kepada pembeli tahu tempe di tempat usaha kita. Kita perlu memberikan diskon setiap hari kepada kita tidak perlu memberikan diskon setiap hari kepada pembeli. Kita bisa memberikan diskon di waktu-waktu tertentu seperti jam tertentu atau hari-hari tertentu, misalnya saat jam sepi pembeli atau hari raya lainnya. Ekonomi dan politik, dampak lingkungan hidup, limbah, polusi. Kebersihan juga menjadi poin penting dalam memulai bisnis kuliner. Tempat usaha maka yang terlihat bersih tentunya akan disenangi oleh pembeli. Tempatnya bersih juga berkaitan dengan kenyamanan pembeli. Tentunya tidak akan merasa nyaman ketika akan di tempat yang kotor. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga kebersihan tempat usaha kita. Dengan begitu, pembeli akan merasa nyaman dan terus-menerus pelanggan akan lancar datang beli kepada kita. Perencanaan legalisasi. Pertama, lengkapi dokumen. Perizinan dokumen terdiri atas 2 jenis izin usaha. Izin usaha harus menyesuaikan dengan bentuk badan usaha yang akan dijalankan. Nantinya pada umumnya dokumen izin usaha yang perlu kita lengkapi, beberapa akta pendirian, anggaran dasar jika bentuk badan usaha yang kita pilih adalah perseroan terbatas, dokumen kelengkapan pajak, nomor induk perusahaan, dan izin lokasi. Dokumen tersebut harus kita lengkapi selama proses pendirian badan usaha dan sebelum kita melakukan kegiatan operasional. Izin operasional meliputi izin produksi dan perizinan khusus terhadap sektor atau kegiatan tertentu. Dokumen ini harus dilengkapi dari sebuah kegiatan dimulai. Sekian hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.